Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja mengimplementasikan, mengejawantahkan, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa tercinta, dari Selasa alhamdulillah kita bersua kembali dengan hamba-hamba Allah yang dipersamai Rasulullah Muhammad SAW, baik mimpi maupun terjaga. Pemirsa, wawancara mendalam yang kami lakukan bertalian dengan pengalaman sangat istimewa, teristimewa dari sejumlah hamba Allah. Nampaknya kian hari terus bertambah seiring dengan key informan yang kami dapatkan. Karena itulah mudah-mudahan melalui kanal Hikmatologi, sambung berantai zikir dan doa mukminin mukminat, muslimin muslimat, kanal Hikmatologi bisa senantiasa membersamai panjenengan semuanya. Kali ini saya memilih seorang ibu Tri Karunia, ibu yang sampai hari ini masih rajin, giat bekerja, karena mohon maaf memang beliau sendiri bersama putri dan putranya. 2 kali berumah tangga, kedua-duanya, jadi suami pertama dan suami kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ujian yang sangat berat ini mudah-mudahan mampu dilewati oleh Ibu Tri Karunia, panggilan sehari-harinya Bu Nia, bersama putri dan putranya yang insya Allah solihah dan soleh. Perlu diketahui bahwa putra Ibu Nia, yakni De Mugi Ramdhani, adalah seorang yang soleh, yang begitu amat sayang pada orang tua, termasuk semasa hidupnya sayang pada nenek kakek tercintanya. Tentu saja termasuk di dalamnya almarhum kedua ayahnya. Karena itu sungguh sangat bisa diterima secara logika, di samping seorang Mugi yang rajin, mudah-mudahan istiqomah, berpuasa Daud, yang sebelumnya didahului oleh mamanya Bu Nia, yang mendahului puasa Daud lebih dari, kalau sampai hari ini insya Allah sudah sekitar 10 tahun lebih ya, menjalankan puasa Daud.
di tengah kesibukannya, ya, bekerja ataupun merawat ibundanya. Karena itulah pilihan kali ini pada Bunia ketika dibersamai Rasulullah sungguh sangat istimewa. Bahkan kami menyebutnya baru 2 orang informan yang kami temui selesai diberikan ijazah oleh gurunya Bunia, sekaligus itu adalah juga guru dari Anandada Moki Ramdhani, yakni adalah Muhammad Adam, Bapak Muhammad Adam. Tidak terbayangkan oleh seorang Nia bahwa anaknya diberikan keistimewaan oleh Allah, dibersamai oleh Allah dalam terjaga yang terbanyak di antara 100 lebih menyaksikan, membersamai cium tangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan fokus kita pada Bunia, ya, Bunia saat ini dalam kisah yang kami terima dalam wawancara mendalam, in-depth interview, sesaat usai diberikan ijazah zikir sebagai salah satu piranti untuk ditemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji, kemudian gurunya Bunia mengajak berdoa bersama-sama dengan doa pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka setelah doa pendek diucapkan 3 kali oleh gurunya, diaminkan oleh Nia dan juga sejumlah jamaah yang menyaksikan di suatu masjid. Kemudian Nia itu katanya agak minggir sedikit yang tadinya di hadapan gurunya. Kemudian serta-merta seorang Tri Karunia mencium aroma yang sangat harum dan dimurojaahkan, dikonfirmasikan kepada gurunya Muhammad Adam bahwa aroma yang tercium bahkan hingga 2 kali dalam rentang sekitar 5 menit adalah aroma kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski 2 kali kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun seorang Nia belum bisa menyaksikan keberadaan atau tubuh agung, wajah agung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun berkat dari penjelasan gurunya, Nia bisa menerima bahwa gurunya yang memiliki atau dianugerahi oleh Allah untuk bisa membaca yang tidak tampak dengan mata, maka menguatkan seorang Nia bahwa yang dijumpai adalah atau yang membersamai sebatas aroma itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang teristimewa bagi Bunia, guru dari seorang Nia itu dimampukan oleh Allah untuk bisa melihat 2 kali
dalam kisah yang disampaikan oleh Nia tersebut bahwa itu memang benar-benar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian didialogkan dengan putranya De Muki Ramdhani yang sudah ratusan kali bertemu Rasulullah, bahkan mencium tangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka pengalaman batin yang dirasakan oleh Bunia dan Muki sama. Sama-sama merasakan ketenangan, sama-sama merasakan kebahagiaan, sama-sama merasakan kedamaian. Dan lebih dari itu, hikmah tertinggi seseorang yang pernah ditemui, menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW adalah meningkatnya ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Peningkatan ibadah itu tentu saja hal yang wajar, karena bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, apalagi seperti Bunia dalam keadaan terjaga dan masih di depan gurunya, adalah suatu yang luar biasa istimewa. Karena dalam wawancara mendalam kami bersama gurunya Bunia juga, baru 2 orang yang menerima ijazah kemudian seketika itu juga, hanya dalam hitungan usai berdoa, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, hanya 3 kali diucapkan, kemudian amin, setelah itu disambung dengan Al-Fatihah bersama-sama. Selang beberapa saat, baru seorang Lista Putri, Listaria Putri, dan Tri Karunia yang mendapatkan karunia, ya, mendapatkan anugerah teristimewa, langsung dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Tri Karunia maupun Lista atau Rialista, ya saya kurang hafal ya, Rialista Putri asal dari Blambangan, ya, Banyuwangi. Ya. Kedua-duanya makin hari makin merasa nyaman dalam beribadah, yang mahdo maupun ghairul mahdo, termasuk di dalamnya nyaman ketika melantunkan zikrullah, nyaman ketika melantunkan selawat Ibrahimiyah, nyaman tak sekedar istiqomah melantunkan dengan lisan, namun nyaman di sini dalam makna bahwa seorang Tri Karunia kian hari, kian melantunkan zikir, semakin menguatkan hatinya untuk demikian sangat amat cintanya kepada Allah. Asaddu hubbalillah, begitu teramat sangat cintanya kepada Allah. Mahabbahnya kepada Rasulullah, amat cintanya kepada Rasul demikian dalam.
Sehingga ada upaya yang lebih serius, ada upaya yang lebih sungguh-sungguh untuk istiqomah mengikuti tradisi mulia atau sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang ketika pengalaman spiritual teristimewa semacam ini belum pernah dilewati oleh seseorang, maka tak jarang baik mereka seseorang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi di bidang fikih, tauhid, tasawuf, dan yang lainnya. Namun ketika belum pernah dipersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi bahkan ada yang menyanggah, bahkan mengatakan dengan sangat kurang adab, padahal dia seorang ulama. Siapapun yang bercerita jika dia menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan terjaga, jangan dipercayai. Mudah-mudahan seorang ulama yang sangat terkenal ini segera bertobat, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang meskipun sekali lagi hafidz, hafal Al-Quran, sekaligus faqih, bahkan rajin berdema dan seterusnya, belum tentu rahmat Allah yang berupa penyaksian dalam keadaan mimpi maupun terjaga ada pada diri seseorang itu. Al-Hafidz Kiai Haji Masyhuri yang sering kami sampaikan dalam kanal Hikmatologi ketika kami harus menyampaikan hasil riset ini, hasil riset tentang dibersamai Rasulullah, beliau pun bertutur bahwa untuk mendapatkan anugerah yang teristimewa itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bukti syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima di alam dunia ini. Karena itulah kata beliau Kiai Haji Masyhuri Al-Hafidz Fuqaha ini, jika belum pernah mengalami, jangan tidak mempercayai, apalagi menista. Bahkan beliau ketika bertemu dengan hamba-hamba Allah yang pengalaman ilmunya lebih rendah dibandingkan dengan beliau yang sudah sepuh hampir 90 tahun itu, maka beliau menunjukkan muka wajah yang berseri, yang berbinar, bahkan mengatakan, saya sangat berbahagia. Tidak sebahagia ini ketika kami bertemu dengan jamaah, di mana jamaahnya ketika itu, kata beliau, 5 orang itu semuanya pernah dibersamai, pernah menyaksikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga kasaf, mampu melihat apa yang tidak kita lihat dengan mata kepala. Mudah-mudahan Ibu Nia bersama putri dan putranya senantiasa dibimbing oleh Allah, dan kita pun bisa merasakan
untuk dibersamai menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ibu Tri Karunia. Terima kasih atas segala perhatian panjenengan semua, Anda semuanya, karena Anda menyimak, Anda memberikan komentar, merupakan motivasi bagi kami untuk terus berada dalam monolog sederhana Inarwanto Hikmatologi 5 tahun yang lalu, tetapi berganti dalam hampir 2 tahun ini menjadi kanal Hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin.